Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan ranya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertigari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah, telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan meninggikan orang-orang yang rendah. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elizabeth mengandung pada masa tuanya, yang berarti sesuatu yang ajaib telah membuatnya mengandung di usia tua. Karena malaikat yang mengabarkan hal itu, maka berarti telah ada campur tangan Allah dalam peristiwa kehamilan Elizabeth. Ketika Maria mendengar seruan Elizabeth, "Siapakah aku ini sehingga Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" tentu membawa hiburan yang besar bagi Maria, karena Elizabeth meneguhkan Maria akan karya Allah yang telah dikerjakan kepadanya. Maria segera menyanyikan madah Magnicat untuk mengungkapkan sukacita yang besar atas pilihan istimewa Tuhan kepadanya menjadi bunda Sang Penebus. Kalau ketika Maria menerima kabar dari malaikat bahwa ia akan mengandung oleh Roh Kudus, Maria baru bisa menyanggupi tawaran yang diberikan kepadanya untuk mengandung Sang Penyelamat dunia dengan menjawab ya, saya bersedia. Sesudah berbagi pengalaman dengan Elizabeth, sekarang Maria bisa bersyukur atas pilihan Allah kepadanya itu. Itulah keindahan berbagi rasa dalam pengalaman Allah. Orang bisa bersama-sama bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Allah karena mengalami karya Allah dalam hidup mereka. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang yang berdosa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.